arsitektur itu perlu dan wajib berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, bukan malah ikut jadi penyebab iklim tersebut memburuk. Arsitek itu tidak berhenti belajar, kita harus tetap belajar, kita harus terus berkembang, karena dunia arsitektur itu mengikuti perkembangan zaman. Arsitek nggak hanya membuat bangunan atau gambar bangunan saja, tapi kita juga bisa berperan serta untuk menjaga peradaban ruang manusia. Halo Sobat Teknik Kali Semercu, selamat datang di Ngobeng, Ngobrol Engineering bersama saya, Alilaria Safrida. Kali ini kita akan menyelami dunia arsitektur, yaitu sebuah profesi yang tidak hanya soal estetika nih, tapi juga menyatukan tentang fungsi, ruang, dan manusia. Hari ini sudah hadir bersama kita sosok yang luar biasa, seorang arsitek, pendidik, dan juga tenaga praktisi yang sudah banyak berkarya di bidang perencanaan dan pendidikan arsitektur, yaitu Bapak Arsitek Gentina Pratama Putra, STMT IAI. Selamat datang Bapak Genta, terima kasih nih udah hadir di podcast kita hari ini. Makasih udah manggil saya ke sini. Kita bisa sedikit sharing, terus mungkin ada insight baru. Makasih Mbak Aldia. Iya. Oke, Bapak Genta, banyak orang berpikir nih bahwa arsitek itu katanya hanya bertugas menggambar bangunan yang indah. Tapi tentu jauh lebih dari itu, bukan Pak? Bisa dijelaskan apa sebenarnya cakupan profesi arsitek itu sendiri sih Pak? Oke, bener banget. Profesi arsitek itu kan multidisipliner ya. Jadi kita nggak hanya gambar, kita juga merancang ruang hidup yang fungsional, terus estetis, perlu berkelanjutan, sama sesuai dengan konteks sosial serta budaya. Kita juga harus paham basic struktur, kita juga harus paham regulasi bangunan, bahkan kadang psikologi pengguna ruangnya juga kita perlu perhatikan supaya desain yang muncul nanti bisa fungsional untuk penggunanya. Jadi sebenarnya arsitek itu cakupannya luas ya Pak. Kayak tadi Bapak sebutkan, kita belajar psikologis penggunanya juga, kita harus belajar strukturnya juga. Berarti emang all in arsitek itu ya Pak ya? Betul banget Mbak. Banyak banget yang bisa jadi basic dari program arsitektur itu sendiri. Keren banget sih. Nah, untuk menjadi arsitek profesional tentu ada tahapan pendidikan dan lisensi yang harus dilalui nih Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana sih proses dari kuliah hingga menjadi anggota yang mempunyai lisensi arsitektur itu Pak? Oke, setelah lulus program arsitektur strata 1, kita juga bisa jalani program pendidikan profesi arsitek di Mercu Buana, ada PPR, kemudian ikut uji kompetensi. Lalu uji kompetensi arsitektur ini bisa untuk mendaftar surat tanda register arsitek disingkat STRA, surat tanda register arsitek ini. Kemudian setelah itu bisa gabung ke IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, untuk praktek secara resmi. Oke. Gitu. Kemudian Pak, dalam praktiknya nih, tantangan apa aja sih yang sering dihadapi seorang arsitek di dalam perkuliahan selama menempuh sertifikasi arsitek itu sendiri Pak? Oke, tantangan sendiri itu untuk arsitek itu sebenarnya cukup banyak ya, mulai dari perizinan yang saat ini banyak tahapannya, kemudian klien yang mungkin berubah-ubah keinginan atau tuntutan proyeknya juga kadang ada perubahan, misalnya iklimnya kurang mendukung untuk pembangunan, teknologinya juga bisa jadi di satu daerah berbeda dengan daerah lain, kemudian koordinasi lintas disipliner kayak sipil, mechanical, electrical, interior, bahkan mungkin landscape juga kita perlu perhatikan karena mereka punya background masing-masing yang perlu kita pahami supaya semua proyeknya bisa lancar berjalan sesuai dengan deadline gitu. Oke, cukup
banyak juga ya Pak ya tantangannya. Iya. Tapi Bapak nggak jerah kan jadi arsitek gitu maksudnya? Apa ya? Semuanya dijalani, kemudian itu part of the proses. Jadi kita bisa lebih baik di depan, makin banyak yang kita pahami. Iya. Karena kita jauh bakal menjadi lebih baik ketika kita sudah mengalami hal-hal yang mungkin buruk ya. Tapi kan jadi lebih baik gitu poin Betul sekali. plusnya. Oke Bapak. Dari proyek-proyek yang Bapak sebutkan sebelumnya nih. Mungkin Bapak bisa ceritain proyek apa sih yang berkesan bagi Bapak selama Bapak menjadi seorang arsitek? Lebih waktu saya kuliah dulu, ada satu project yang agak beda dibandingin yang lain. Waktu itu kami sekelompok bareng teman-teman saya waktu itu bikin project untuk desain revitalisasi. Project itu bisa dibilang agak lebih apa ya, advance dibandingin lainnya, terutama untuk mahasiswa pada saat itu. Itu bangunan cagar budaya. Kita diuji, benar-benar diuji gimana cara menjaga warisan budaya yang ada, warisan sejarah, tapi tetap bisa kasih fungsi baru yang relevan di zamannya. Waktu itu desainnya nggak hanya sekedar harus baru, tapi bisa memberi kehidupan baru ke bangunan yang ada tersebut. Itu ternyata di luar dugaan saya, itu sangat rumit. Belum lagi kita harus menyesuaikan struktur ya waktu itu, karena kita tahu sendiri struktur kan berkembangnya cukup pesat belakangan ini, dan bangunan cagar budaya atau warisan budaya tersebut bisa jadi strukturnya outdated. Nah itu yang banyak jadi tantangan itu, terutama di bagian struktur, karena kita kan ada perkembangan teknologi di mechanical electrical, misalnya AC. Kalau lighting mungkin masih bisa menyesuaikan, tapi AC kan ada ducting yang mungkin perlu diperhatikan ininya, penempatan dan fungsinya supaya tetap bisa sesuai gitu. Iya, emang agak tricky berarti Pak ya Betul dalam banget. mendesainnya. Yes. Sedangkan saya pribadi ya Pak, sebagai mahasiswa arsitektur aja nih, mendesain sebuah bangunan aja yang dari nol, maksudnya yang dari lahan kosong, kita desain semuanya. Itu aja masih tricky juga, apalagi Bapak nih yang masih mahasiswa tapi udah mulai project dari revitalisasi bangunan ya Pak ya, apalagi bangunan cagar budaya. Emang keren banget Bapak. Oke, sekarang nih Pak, Bapak pasti pernah dengar nih masalah soal green building. Nah, pasti Bapak udah nggak asing banget itu kan. Menurut Bapak, apa sih pentingnya pendekatan arsitektur green building ini di lingkungan yang sekarang ya, di zaman sekarang? Mungkin Bapak bisa jelaskan? Oke, kita tuh nggak bisa merancang bangunan tanpa mikir lingkungan ya. Jadi kayak material itu perlu seramah mungkin dengan lingkungan. Kemudian orientasi bangunan perlu dipikirkan. Penempatan ruangan mana yang membutuhkan cahaya, membutuhkan sirkulasi udara, membutuhkan seminim mungkin panas matahari. Itu perlu dipikirkan penempatannya, termasuk menyusun zoningnya pada saat di awal mendesain. Semuanya perlu kita perhitungkan, karena arsitektur itu perlu dan wajib berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, bukan malah ikut jadi penyebab iklim tersebut memburuk kondisinya gitu. Dan di Mercu nih Pak, untungnya saya kebetulan saya juga mahasiswa kan di sini. Jadi emang di Mercu ini juga dosen itu menekankan green building tuh jangan cuma jadiin konsep buat konsep-konsepan aja Pak, tapi emang udah harus ketika kalian mendesain, kalian udah harus menerapkan konsep green building itu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah pengalaman juga sih menurut saya ya. Iya. Kemudian bagaimana sih Pak peluang karir lulusan arsitektur pada era zaman sekarang, dan apakah hanya terbatas pada konsultan aja, apa terbatas sebagai arsitek yang kerja di dalam ruangan aja nih? Oh kan karena arsitek kan mendesain ya Pak. Jadi mungkin arsitek nih role lingkupnya di kantor aja, kita mendesain, kita menggambar, mengsketsa, atau mungkin lebih dari itu Pak? Mungkin Pak bisa jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi arsitek itu sangat luas ya ininya, cakupannya. Selain jadi arsitek di konsultan atau kontraktor,
bisa juga jadi urban designer, kita mendesain kawasan, kemudian researcher, peneliti, kita kalau misalnya ada lagi interior designer, kita bisa juga membantu sedikit desain untuk interior yang ada. Kemudian bisa juga berkiprah di pemerintahan atau NGO yang bergeraknya di bidang ruang dan lingkungan. Kemudian banyak juga yang terjun ke dunia startup atau teknologi bangunan digital. Bahkan desain-desain yang ada saat ini itu bisa kita kritisi, bisa kita perhatikan. Misalnya semuanya bisa diperhitungkan supaya makin lama makin baik. Baik itu untuk penggunanya, baik itu untuk lingkungan, itu kita bisa membuat itu lebih berkembang selalu gitu. Berarti intinya lulusan arsitek ini sebenarnya nggak cuma melulu di dalam ruangan, di kantor kita mendesain, lihat laptop, lihat komputer, tapi lebih dari itu ya Pak. Yes, betul sekali. Oke, nih kita nggak berasa banget udah sampai di segmen terakhir ternyata ini Pak. Mungkin Bapak Genta, sebelum kita tutup sesi ini, adakah pesan khusus untuk para mahasiswa arsitektur nih Pak yang sedang mengenyam pendidikan sekarang yang mungkin bakal lanjut ke PPR siapa ya, profesi di Mercubuana? Baik, intinya kita sebagai arsitek itu tidak berhenti belajar, kita harus tetap belajar, kita harus terus berkembang karena dunia arsitektur itu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kita tetap perlu mengembangkan rasa ingin tahu kita perlu empati terhadap pengguna yang ada datang ke kita. Kemudian tanggung jawab sosial dan perlu diingat juga arsitek nggak hanya membuat bangunan atau gambar bangunan saja, tapi kita juga bisa berperan serta untuk menjaga peradaban ruang manusia. Itu sih. Oke, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bapak Genta atas cerita dan inspirasinya hari ini. Saya juga banyak dapat insight-insight baru dari Bapak. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan para penonton dan pendengar tentang betapa luasnya dan bermaknanya profesi arsitektur itu sendiri. Untuk sobat teknikalis yang ingin tahu lebih lanjut tentang dunia arsitektur dan kegiatan di Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, jangan lupa untuk cek website umb.ac.id dan follow Instagram bemft.umb. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe di channel Mercu TV ini. Saya Alila Reza Frida, sampai jumpa di episode Ngobeng berikutnya. Salam inspirasi dan terus berkarya.